Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video 98. Ini Miss Lina masih libur, jadi biasa kalau gabut kayak ngapain ya gitu. Jadi buat video aja ya, biar bermanfaat waktunya. Amin ya. Di video sebelumnya, Miss Lina itu judulnya apa-apa ya, bukan tidak apa-apa ya. Mungkin kamu yang sudah nonton ya, itu mestinya sedih kan tuh ya. Itu hari kejadian itu hari apa itu kejadiannya? Hari Sabtu kejadiannya hari Sabtu. Terus alhamdulillah hari Minggu Misina pergi ya. Hari Senin ya, hari ini itu perasaannya membaik gitu. Oh ya, by the way, judul video ini Misina mau namain siapa-siapa. Bukan siapa-siapa ya. Biasa kalau anak sastra kan kayak sosok mau nyusun kalimat ya. Nah, yang Misina sadari ya kan, yang kemarin itu kan Misina kayak sempet down ya. Misina kayak berpikir mengalami peristiwa yang tidak mengenakan ya. Tapi setelah Miss Lina itu memprosesnya, terus yang tadi Miss Lina bilang kemarin ya di video, energy in motion dialirkan gitu, emosinya berusaha diproses. Terus misalnya cerita, kalau Miss Lina kadang ceritanya ke anak ya. Semoga karena anak Misina udah ya lumayan lah usianya, jadi kadang Misina suka ajak ngobrol ya, biar anak Misina nggak hanya pintar di sekolah tapi juga pintar di kehidupan gitu, jadi kayak street smart gitu. Jadi kayak Misina suka sharing cerita-cerita biar dia tahu kalau manusia itu ada berbagai macam jenisnya gitu ya. Jadi gimana untuk menjadi manusia yang baik tapi tahu batasan, tahu mana perbuatan orang yang tidak baik gitu ya. Oke, kembali ke topik ya. Topik Misina mau kasih judul tadi kan siapa-siapa, bukan siapa-siapa ya. Kalau Misina perhatikan yang viewsnya lumayan di YouTube Mislina itu yang tentang menilai diri, tentang tidak mengecilkan diri ya. Dan juga memang Misina juga berniat ya untuk sharing ya. Kadang kan mungkin Misina pernah share kayak Misina tuh mau jadi pembicara gitu, tapi misalnya kayak ngadain training gitu ya, tapi kadang mikir spesialisasinya apa gitu. Terus tadi saat Miss Lina buat Canva ya untuk Instagram @misslina.english, follow ya, follow. Itu kayak ngalir sendiri gitu, mau bicara tentang apa. Misalkan tentang belajar memaafkan gitu, belajar bangkit lagi gitu, atau menggapai impian gitu. Nah, terus Misina kayak mikir, oh I can start from there gitu ya, dari pengalaman ya. Dan yang Misina syukuri juga Mistina punya teman yang baik ya. Dan Mistina ngobrol sama teman Mistina, kayaknya dengar di satu podcast ya, kalau sebagai manusia tuh kita bisa contoh gitu, kayak perusahaan itu kan punya BOD ya, Board of Director ya. Jadi punya penasehat ya kan. Kalau kamu denger misalnya, atau kamu nonton film yang apa zaman Romawi gitu ya, correct me if I'm wrong ya, apa Julius Caesar gitu punya penasehat gitu, atau penasehat raja-raja. Itu tuh penting loh ya, maksudnya kita punya circle of friend
atau satu juga cukup ya kalau misalnya kamu juga mungkin semakin dewasa tipenya jadi kayak Miss Lina gitu, kayak quality over quantity gitu ya, yang mana kamu tuh bisa berefleksi, saling introspeksi, saling bertukar pendapat gitu, karena yang Miss Lina rasakan misalnya selain misalnya proses refleksi itu kan proses merenung ya, zoom in kalau yang ikut elevaton ya, zoom in atau zoom out misalnya lupa. Sometimes yeah, I need to work on my memory ya. Jadi zoom in zoom out gitu ya, zoom in lihat ke dalam gitu ya, terus kalau zoom out itu kayak lihat lagi di atas ketinggian gitu secara umumnya gitu ya. Kayak jadi kadang misalnya ketemu teman itu juga jadi tahu ya kekurangan diri apa, misalnya kayak kok aku belum melakukan ini ya, kenapa gitu ya. Dan sebenarnya diri tuh udah tahu gitu jawabannya, tapi kayak kita tuh perlu misalnya menuliskan atau membicarakan gitu ya, bisa misalnya di depan kaca kalau lagi sendirian atau dengan teman ya gitu ya. Dan ini berkaitan dengan topik video ini ya, siapa-siapa gitu. Dan misalnya kayak kejadian kemarin gitu kan, yang di video sebelumnya itu, yang peristiwa dengan bapak ojek berambut putih itu ya, itu kan Miss Ina punya dua pilihan kan, kayak satu kayak let it just go gitu, atau kedua Miss Ina ambil tindakan. Nah tapi dalam mengambil tindakan juga meluruskan niat gitu. Nah bersyukurnya Miss Ina memutuskan untuk mengambil tindakan karena Miss Ina menganggap itu adalah apa-apa gitu, bukan apa-apa gitu, tuh apa-apa gitu misalnya diperlakukan seperti itu. Nah dengan misalnya diri mengambil tindakan seperti itu juga memberi pesan ke diri, apa yang aku rasakan itu berharga, apa yang terjadi pada aku itu it matters gitu, aku nggak mau diperlakukan seperti itu gitu. Dan dalam hati Miss Ina belum update lagi kelanjutannya, tapi apapun yang dilakukan oleh perusahaan transportasi itu, Miss Ina sudah menyampaikan kejadian itu gitu. Jadi kayak ya sudah, udah ikhtiar, hasil mau orang itu ditegur atau apa hasilnya, atau ditindaklanjuti atau tidak gitu, itu udah kayak di luar my power ya, it's out of my power gitu. Nah balik lagi nih, kayak misalnya kalau kamu baca kanvanya Miss Lina di IG @misslina.english ya, follow sekali lagi, yang belum follow di follow, nanti kita bisa saling ngobrol ya. Tapi untuk sekarang Miss Lina prefer yang wanita ya. Di situ saat Miss Lina coba menuliskan spesialisasi gitu ya tentang apa, dan ini berdasarkan praktek Miss Lina, praktek pengalaman pribadi dari pasca Miss Lina terpuruk gitu ya, setelah mengalami perpisahan ya di tahun 2019 ya. Kemudian sebenarnya Miss Lina tuh kayak mulai berani bermimpi lagi, itu alhamdulillahnya karena Miss Lina juga berada di lingkungan yang positif, alhamdulillah di lingkungan kerja yang positif, yang mana mendukung gitu untuk terus maju, berefleksi, menata rencana ke depan gitu ya. Dan memang nggak bisa dipungkiri kalau lingkungan itu sangat berpengaruh gitu dengan kemajuan diri gitu ya. Nah Miss Lina itu masuk kerja jadi guru di sekolah tersebut itu di tahun, Miss Lina udah 1,5 tahun ya, berarti di tahun 2023 ya, di Juli 2023. Nah dari situ karena itu sekolahnya besar, jadi Miss Lina mulai belajar untuk
berhubungan dengan banyak orang gitu ya. Dan karena sebelumnya Misina mengajar di homeschooling ya, dan itu kayak tipenya pulang ngajar udah selesai pulang gitu ya. Misina ngajar bahasa Inggris, ada juga yang menggunakan kurikulum Cambridge ya. Kemudian di tempat kerja yang sekarang alhamdulillah ada ekosistemnya gitu untuk bisa mengembangkan diri gitu ya. Mungkin kayak tadi nih pagi nih Misina ikut pembukaannya TPN yang ke-12 ya. Nah, terus juga kan di tempat kerja misalnya juga ada misalnya opportunity lain gitu ya. Cuman bahan refleksi lagi buat Miss Lina itu apa sih yang terpenting gitu buat aku sekarang ya. Kan kalau misalnya dengar pepatah kan kayak sebaiknya kita kejar satu kelinci gitu ya, satu tujuan gitu. Karena kalau terlalu banyak tuh nanti nggak ada yang ketangkep gitu. Dan misalnya jadi inget dulu waktu LSI course itu offline ya, jadi sempet offline di PJMI Bintaro ya, di rumah orang tuanya Misina yang sekarang dikontrakin ya. Itu Misina dulu pernah buka kelompok bermain di situ, dan habis itu tutup. Terus karena muridnya sedikit ya, Misina memang masih perlu belajar tentang marketing. Terus buka kursus bahasa Inggris offline, dan sempet kayak ide itu ada field tripnya itu ke BFC Farm, dan itu ada ngejar kelinci. Dan waktu itu ada anak Misina ikut sama ada satu peserta lain ya. Terus mereka tuh bisa nangkap kelincinya kan dilepas ya di rumput gitu. Mereka bisa nangkap. Nah Miss Nina coba nangkap satu tuh nggak bisa, selain karena Miss Nina emang mindsetnya tuh geli ya sama binatang itu, karena memang bukan tipe yang dari kecil yang kayak boleh melihara kucing tuh nggak. Makanya sampai sekarang Miss Nina tuh nggak berani kayak gendong kucing gitu. Kelinci aja juga masih geli ya. Nah terus kayak itu ya, ibaratnya itu kan. Dan yang Miss Nina sadari ya, untuk bisa berani untuk bermimpi itu juga perlu kepercayaan diri yang mana diri perlu belajar untuk melakukan self talk, untuk mengatakan kalau aku nih siapa-siapa loh gitu. maksudnya aku nih someone. Kalau misalnya ada di buku rekomendasinya Bob Proctor tuh agak susah, psycho-cybernetic atau apa gitu, lupa deh mesinnya, udah agak lama ya. Dia ada kalimat intinya seperti ini, kayak we are once made in God's mind. Bayangin kayak kalau misalnya kamu agama Islam ya kan, Allah menciptakan kamu gitu kan, setiap manusia ya. Jadi kita tuh ada loh di pikirannya Allah, tanda kutip ya, di pikirannya Allah. Maksudnya bahkan kan kalau misalnya kamu belajar kan, bahkan kan daun jatuh aja itu kan tidak luput ya dari pengamatan Allah gitu ya. Jadi yang Misina pelajari gitu ya, waktu di masa-masa Misina tuh kayak belajar untuk mencintai diri sendiri, menerima status Miss Lina gitu ya. Itu selain kayak Misina banyak baca buku tentang self love, dengerin YouTube tentang self love, itu buku itu tuh cukup membantu ya. Kayak Tuhan aja pernah memikirkan aku gitu, Tuhan aja menciptakan aku gitu. Masa aku nggak sayang sama diriku gitu? Tuhan aja yang maha kuasa sayang sama aku, menciptakan aku gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh pernah mengalami bully gitu ya, atau mungkin KDRT verbal, atau kamu merasa pernah juga misalnya mengalami kekerasan di verbal ya, misalnya di tempat kerja, misalnya kamu diremehkan gitu ya. Ini juga
berkaitan dengan hasil kajian yang kemarin Misina ikuti ya. Nanti Misina cari, Misina akan link video di bawah yang kajian Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ya, yang di hari Sabtu kemarin tuh, berarti tanggal 21 Desember ya. Itu disampaikan tentang ayat Al-Hujurat 11 ya, yang intinya janganlah kamu mengolok-olok orang lain karena bisa jadi orang itu lebih baik dari kamu. Bahkan Ustadz itu melanjutkan dengan ada audiens diminta untuk baca tafsir. Ternyata di tafsirnya itu dia bilang kata asa ya, kalau nggak salah itu kata asa ya, bisa jadi asa itu bisa diartikan juga sebagai pasti. Nah, jadi kadang Misina juga mungkin pernah share di video sebelumnya, kayak misalnya pernah Misina datang ke masjid nanya sesuatu dibentak gitu kan ya, terus kayak baper gitu, sedih, terus tapi kadang Misina jadi inget ayat ini. Atau misalnya ada yang misalnya pernah ngetawain Misina, atau yang kayak nganggep Misina misalnya dulu cupu gitu ya, misalnya kayak Misina bajunya kurang ketat apa-apa gitu zaman SMA gitu ya, mungkin dianggap cupu gitu, bajunya longgar gitu, atau ya beberapa kali lah gitu ada yang kali ngetawain gitu juga. Tapi bukannya Misina ini ya, maksudnya kan ayat itu tuh diterapin untuk diri sendiri, tapi juga kalau Misina rasa untuk biar diri tuh nggak ngerendahin orang lain gitu ya. Dan saat Misina mikir gitu ya dalam hati, meski kayak alhamdulillah gitu ada perubahan ya, kadang Misina sadar tuh masih ada rasa sombong di Misina ya. Terus kayak jadi seorang teman ngingetin lagi tentang karyanya. Ada seorang guru ya di YouTube ya, mungkin suatu hari Misina share kayak mungkin ada nilai-nilai yang belum sama Misina sama dia, tapi Misina kembali belajar lagi dengan beliau ya, karena ada satu yang Misina mau belajar itu tentang yakin gitu. Bisa kalau lihat dia di YouTube tuh betapa dia percaya diri gitu ya, dan kadang Misina mikir ya, kalau misalnya kayak diri ini udah sombong gitu, atau ngerasa lebih dari seseorang, atau kayak ngerasa yang ngerasa lebih baik lah dari orang itu, misal dari hal tertentu gitu ya, itu nanti kayak rugi sendiri gitu, karena nggak bisa ambil pelajaran dari orang itu. Nah ini Misina masih belajar ya untuk itu. Jadi balik lagi untuk topik siapa-siapa ya. Jadi mungkin bagi kamu yang ini juga pelajaran bagi Misina ya. Jadi kemarin Misina juga sempat ketemu sama pamannya Misina ya. Jadi ada satu paman yang Misina tuh cukup suka ngobrol ya, dan paman tersebut kasih perspektif, suka kasih perspektif yang lain ya. Misalkan kayak kan Misina sharing ya tentang kerjaan Misina, terus Misina sharing Misina alhamdulillah ada bisa bantu keputrian ya, yang fasilitator yang agama Islam yang untuk kelas 4, 5, 6. Terus pamannya Misina bilang itu ditambahkan ke CV. Nah kemudian Misina refleksi lagi ya, Misina tuh masih ada kayak suka kan kayak dalam tanda kutip ya, kan kayak gitu doang gitu, bukan kayak gitu doang sebenarnya, tapi kayak itu. Nah rasa nggak percaya diri Misina tuh kadang-kadang ya, yang kayak suka mengecilkan gitu ya. Bahkan nih ya, kayak baru belakangan ini gitu, kayak Misina baru nyadar gitu, misalnya kayak ini, tapi bukan menyombong ya, ini kayak untuk buat pelajaran buat diri Misina, juga buat kamu untuk belajar memupuk rasa percaya diri. Misalnya kayak dulu tuh kayak Misina nganggep, dulu tuh ya, ini bukan Misina sombong, kayak dulu tuh ranking 1, Misina tuh sempat ranking 1 waktu pulang dari Australia ya, kebetulan diajak bapak ya waktu kelas 3 SD, bapak belajar ada belajar lagi gitu ya. Terus pas pulang itu ranking 1, dan itu misalnya nggak ngerasa belajar ya, kayak misalnya lupa kelas 4, 5, 6 apa gitu. Terus SMP juga tuh kelas 1, kelas 2, dan tahu apa misalnya tuh nggak nganggep itu kayak something. Itu karena bapak ibunya misalnya juga kayak bukan tipe yang love language-nya beda gitu kan. Kalau love language bapak tuh ngasih hadiah ya, sedangkan ternyata misalnya saya dari love language misalnya tuh pujian gitu ya.
Dan jadi I don't feel that special gitu. Tapi belakangan kesini misalnya kayak waktu SMP gitu kan, terus misalnya ada teman, dia ketemu teman terus bilang, kenal ini nggak, misalnya kenal Karlina nggak, terus kayak dia ngomong tuh pinter tuh ranking 1 gitu, baru kesini baru kayak nyadar, oh itu kepintaran itu suatu kelebihan itu ya titipan Allah ya, tapi itu juga nanti dipertanggungjawabkan. Tapi kayak kan salah satu cara untuk kamu bisa percaya diri, nggak nganggap diri kamu rendah, kamu list down kelebihan kamu kan, bisa apa 10. Bahkan kalau yang di training Bosman dulu ya, Millionaire Mindset, itu kamu inget momen kemenangan kamu gitu. Dan kalau misalnya ini jangan ganggap sepele gitu. Kayak misalnya tuh tulisnya ini ya, karena mungkin misalnya bukan tipe yang orang yang suka ikut lomba banget gitu, tapi dulu sempet ada kayak inisiatif kayak ikut lomba storytelling SMA ya, juara 2, atau kayak lomba pidato pernah juara 1 gitu. Terus jadi perwakilan ke duta besar New Zealand gitu, tapi kalah gitu ya. Dan ini juga pelajaran buat Missina, jangan fokus ke kalahnya gitu, karena kayak yang penting kamu udah berusaha gitu. Bahkan Missina inget waktu yang pidato itu tuh ada dia pembicara ya, pada suka masuk TV lah gitu, dia bilang bagus gitu presentasinya gitu, tapi Missina tuh nggak inget yang itu gitu, kayak malah down gitu karena kalah gitu, nggak jadi ke New Zealand gitu ya. Mungkin suatu hari ya Allah kasih ya, siapa tahu ya, amin. Jadi ini juga Missina kayak masih belajar, atau kayak misalnya nih subscriber gitu ya, misalnya ada berapa, jangan kayak nganggep kecil gitu, terus kayak ya balik lagi gitu ke proses gitu ya. Misalnya atau kayak tahun 2024 ini gitu, misalnya kadang kamu ngerasa oh pendapatanku masih segini gitu, jangan bilang masih, tapi kayak sudah segini gitu ya. Atau juga misalnya apalagi yang kamu lagi berproses gitu, dan misalnya lagi belajar banget kayak menghargai usaha gitu kan. Nggak semua orang itu mau berusaha, nggak semua orang berani ya untuk bermimpi, berusaha gitu ya. Tapi gimana balik lagi untuk ingat lagi gitu ya, ikhtiarnya itu untuk Allah ya. Dan ini Missina juga lagi ada PR lagi ya, nih kajian judulnya keinginan puncak ya. Nih Missina belum ngerjain karena ini sebenarnya kan ada tuh yang orang bilang impian jangan diutarain ya, tapi kadang Missina tuh ada juga tapi yang bilang kan impian nggak apa-apa diomongin aja biar termotivasi gitu. Kayak kan ada juga yang orang tipenya dia ngomong duluan ya, itu siapa ya, kalau nggak salah siapa ya, Thomas Alva Edison kayaknya, dia bilang dia sudah menemukan sesuatu gitu ya, padahal tuh belum. Dan kayak Missina tipenya yang kayak Thomas Alva Edison ya. Jadi liburan ini tuh Missina lagi sibuk ngedit ini nih, novel. Ini udah Missina print 2 kali ya, yang pertama diedit, terus kayak kayak ada tuh kayak pikiran, ini layak nggak ya, kok ini loncat-loncat gitu ya. Tapi kayak ya udah mesti berusaha gitu kan, dalam hati. Bukan mesti berusaha juga ya, maksudnya jangan kayak maksa gitu, maksudnya lebih ke kayak yang paman Missina gitu cerita gitu, ngasih nasihat kayak gimana mengerjakan sesuatu itu dengan rasa senang gitu kan. Dan kalau misalnya kamu pernah dengerin yang level of consciousness itu ya, itu yang ada energi gitu, level tertinggi itu misalnya agak lupa apa gitu, tapi kayak energi cinta gitu, joy, kesenangan gitu ya. Kalau kamu ngerjain sesuatu dengan senang itu akan terasa lebih ringan ya. Mungkin itu aja. Jadi kamu itu siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa, tetap semangat ya. Itu aja video Missina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.